Oke, video kali ini gue bakal mereview tentang yang agak rame akhir-akhir ini, yaitu P-Network. Nah, ini saya sebagai orang awam ya, ibaratnya yang nggak tahu banget tentang kripto. Ya seperti kalian gitu yang mau ikut-ikutan kan sama aja, kalian juga awam pasti kan. Jadi saya mau pakai bahasa yang sangat sederhana, soalnya saya juga tahunya cuma sederhana ya. Jadi saya mau share juga yang sederhana. Ini tuh kalau aplikasinya P-Network yang ada di Play Store itu, dia itu fungsinya buat semacam buat nambang koinnya. P itu katanya itu koin. Nah, jadi hal kayak gini tuh kayak unik gitu. Soalnya dulu itu kayak Bitcoin itu juga ada proses penambangan, tapi pakainya itu hardware yang cukup spek tinggi ya, kayak VGA-nya juga atau graphic card-nya itu tinggi, buat nambangnya itu butuh algoritma yang rumit katanya. Jadi aplikasinya butuh spek tinggi. Sedangkan ini cuma pakai HP. Cuma klik-klik petir. Bedanya di situ. Jadi katanya ini lebih ramah karbon. Soalnya kan energinya dikit ya. HP kan paling berapa watt tiap hari. Dan itu saat klik petir nanti ada proses penambangan berjalan. Nah, itu proses penambangannya. Terus koin-koin lain juga ada proses buat dapetin koinnya. Ada yang pakai airdrop. Airdrop itu kayak giveaway mungkin ya dari vendornya, bagiin mungkin lewat, kalau saya ingat tuh ada itu dulu Railbrook atau SRB itu pakainya itu captcha ya dulu, kode, masukin kode captcha, nunjukin kalau bukan robot. Kan mirip, kalau ini ya jangan-jangan juga captcha tapi lewatnya itu fiturnya diklik gitu. Nah, itu pengenalannya aplikasinya. Terus kalau P-Network itu sendiri apa, sebenarnya saya kurang paham ya, karena kan kebanyakan kayak gini tuh di belakang layar ya aplikasi kayak gini, kecuali yang nunjukin ada company-nya. Kalau ini kelihatannya sih juga nggak kelihatan office-nya ada di mana, tapi kelihatannya sih kalau baca-baca itu base-nya ada di Cina ya. Dan ini kelihatannya masa depannya itu menarik, karena menariknya itu bakal gabungin dengan marketplace. Jadi ada barter. Jangan koin lain kan seringnya itu gabunginnya itu dengan projectnya. Misal kayak ada yang projectnya di game, dia bisa beli fitur di game gitu sih. Nah, terus yang perlu dicek lagi itu apa ya, mungkin ini. Nah, itu tadi tentang intronya ya, baru ya. Terus kita langsung bahas ke ininya, sejarahnya. Tapi sejarah ya di internet juga banyak ya, kalian bisa baca sendiri. Itu dengar-dengar ya isinya tentang kayak pendirinya apa, jadi ini sangat tidak anonim ibaratnya ya. Bahkan background orang yang bikin itu dijelaskan ke publik. Kalau koin lain kan banyak yang dibikin anonim gitu, jadi kayak misteri. Apalagi Bitcoin itu masih misteri sampai sekarang, kan nggak tahu siapa yang bikin, nggak tahu siapa yang ngembangin, dan akhirnya bisa kayak gini. Sedangkan ini tidak dibikin anonim. Lalu ke ininya, mata uangnya atau koinnya. Sekarang sih dengar-dengar udah mainnet ya, artinya udah bukan di server tes lagi, tapi udah bisa nanti saling barter antar pengguna, itu koinnya beneran berlaku. Cuman belum ada masuk ke listing ke exchange ya, jadi kemungkinan masih internal banget. Dan itu artinya minim transaksi, harganya juga fluktuatif pasti, tergantung dengan ekosistemnya di dalamnya nanti gimana dibentuknya. Itu kalau jadi. Dan mungkin ya kalau Indonesia sendiri masih nunggu ya, kalau dari negara lain kan biasanya kalau ini kan asalnya dari Cina ya, kita masih lihat di Cina gimana perkembangannya, mungkin nanti baru nular ke sini, itu pun kalau bisa. Terus ada lagi yang tadi bahas tentang anonimnya. Jadi di sini tuh kayaknya sih nggak ada anonim ya, soalnya
proses pembuatan pemindahan koinnya agar bisa digunain itu justru ada ID card yang bakal di-upload. Ini yang bikin tanda tanya besar ya buat koin ini. Kenapa perlu kayak gitu. Maksudnya username harus nama asli, ID card harus dokumen asli mungkin, dan nanti divalidasi orangnya, pemiliknya siapa. Jadi ini agak unik, beda dengan koin lain yang mungkin bisa disalahgunakan buat itu kan. Ibaratnya ini juga mungkin solving problem ya. Kebanyakan koin kan di ban di suatu negara karena untuk transaksi ilegal atau apa karena anonimnya. Jadi ini ibaratnya dia itu mainnya itu lebih beriringan. Jadi bisa jadi dia itu sistemnya beneran kripto, namun dia itu berkolaborasi agar bisa legal di suatu negara gitu. Jadi ada positif ada negatifnya. Tapi itu kalau masih optimis, dan pesimisnya itu jangan-jangan ini aplikasi yang tujuannya mengambil banyak data dari penggunanya yang nggak tahu nanti digunain untuk apa gitu. Jadi buat para pengguna baru yang masih awam, kalau khawatir gitu buat nyebarin identitas asli ke situs yang masih pengembangan kayak gini, ya sebaiknya tunggu dulu gitu. Jangan buru-buru untuk ikut serta, padahal data itu kan bisa jadi disalahgunakan gitu khawatirnya. Jadi masih sabar dulu, lihat perkembangannya gimana di sini gitu. Saya sendiri juga belum melakukan itu prosesnya ya. Saya juga akan nyoba, makanya saya bisa bicara di sini, kayak ada keunikan di situ. Ya itu contohnya. Terus supply-nya itu kayaknya sih masih banyak banget sekarang ya, soalnya orang biasa yang baru daftar aja bisa dapat, mungkin baru daftar dapat satu koin ya, koinnya satu pi, nanti semakin hari semakin nambah gitu kan. Soalnya ada, tak lihat di bagian penambahan itu pertambangannya tuh tiap ada proses klik petir itu, semakin banyak sering klik petir nanti faktor pengalinya jadi makin tinggi. Itu rumusnya, nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, atau mungkin itu biar makin rajin ya, bisa jadi. Jadi termasuknya supply-nya banyak banget. Apalagi saya sempat masuk komunitas itu yang punya ribuan koin itu banyak. Jadi ini masih luas ya, apalagi kecepatan buat nambangnya itu masih cukup tinggi lah. Sehari dapat 1 P itu masih bisa kayaknya di sini. Jadi mungkin kalau mau nyoba ya monggo, soalnya nggak bayar tuh juga toh. Cuman poin pentingnya itu data pribadi itu yang perlu di garis bawahi, lebih hati-hati di bagian situ. Khawatirnya ini aplikasi penipuan kan, kita nggak tahu juga. Jadi sabar dulu. Terus lanjut ke ini ya, kan dia pakainya kayak gitu. Terus gimana sih sistemnya itu ya, dia kenapa bisa pakai gitu? Katanya itu dia itu melalui konsensus yang proof of work gitulah. Jadi saling memvalidasi antar member. Mungkin karena itu jadi untuk meningkatkan kepercayaan maka pakai data real. Jadi pengguna itu cuma bisa punya satu, terus pengguna juga cuma itu, dan untuk orangnya itu nyata ada ID cardnya gitu kan. Jadi itu lebih membuat sistemnya itu lebih bisa untuk saling memvalidasi mungkin ya, karena itu pakainya sistem kayak gitu. Nah penipuan apa enggak, nah itu yang bikin kita khawatir ya. Makanya lebih hati-hati aja dulu, soalnya masih belum jelas. Dan bisa jadi ini juga mirip kayak Ponzi kan. Bukan Ponzi sih, kan ini enggak narik dana mungkin ya, tapi kalau kedepannya ada narik dana ya hati-hati aja. Cuma ini lebih kayak kalau misalnya manggil member itu dapat kayak bonus untuk sebagai pengundang gitu loh, kayak gitu. Terus tapi yang diundang juga dapat bonus juga sih dari yang mengundang, misalnya mengundangnya itu rajin, ada ya saling menguntungkan juga. Lanjut lagi apa ya yang pengen dibahas, riwayat koin lain.
misal ini tahun 2009 itu Bitcoin kan, itu ada yang bisa nambang itu 50 koin setiap 10 menit. Itu masih gampang soalnya dulu masih banyak yang bisa ditambang. Dulu itu juga nggak berharga, jadi sejarahnya itu kayak berulang. Dulu nggak berharga, bahkan katanya buat beli pizza itu transaksi pertamanya yang internet itu rame, itu juga sampai berapa ribu koin Bitcoin kan buat beli. Tapi semakin lama banyak yang masuk ke ekosistem itu, ibaratnya kayak lebih ikut meramaikan, jadinya demand atau permintaan koinnya makin tinggi, jadi harganya juga makin naik. Nah, bisa jadi kalau ini real, maksudnya projectnya real dan bisa masuk exchange, nanti juga seperti itu bisa. Awalnya kan ini masih sedikit, lama-lama kalau orang yang semakin banyak, akhirnya ini jadi berharga. Ya kalau belajar dari situ ya mending coba dulu, tapi tetap hati-hati. Saya nggak ngundang, saya nggak ngapain, saya cuma review. Kalau mau gabung ya monggo, itu terserah kalian. Tapi ini menarik. Terus selain Bitcoin ada juga itu Litecoin. Litecoin juga bisa ditambang gratis. Awalnya juga nggak berharga gitu kan. Tapi lama-lama sekarang harganya juga bakal udah tinggi juga toh. Ethereum juga dulu. Terus XRP yang saya bilang itu cuma ngetik captcha dapat koin. Sekarang juga akhirnya naik harganya. Ya semacam itulah. Jadi intinya itu pada video kali ini itu saya kayak ngasih tahu kalau ini ada sisi bahayanya di bagian situ. Soalnya di yang lain kayaknya nggak perlu verifikasi ID gitu loh. Jadi lebih tekanin di situ, hati-hati di bagian situ. Apalagi ya, kalau untuk barter sih kayaknya masih jauh ya, soalnya belum masuk exchange tuh kayaknya alat tukar itu buat digunain masih susah ya. Karena gini logikanya, misal kalian itu penjual, dibayarnya pakai koin itu, koin P. Lalu gimana caranya biar kalian tetap jualan kalau misal koin P-nya itu nggak bisa dijadiin uang? Maksudnya kalau ada exchange kan kalian jadi penjual tahu sekarang lagi harga berapa tuh P-nya. Nah, kalian dapat P, nanti kalian buat modal untuk beli barang lagi, tinggal kalian masuk ke marketnya, ke exchange-nya. Jadi kalian tukerin P dengan duit asli dulu. Nah, nanti di market juga ada orang yang belum punya P, misal butuh P buat beli barang di market yang isinya ada P-nya. Ya jadi gitu. Jadi kayaknya prosesnya masih lama ya kalau misalnya belum listing. Jadi mungkin tetap hati-hati aja dulu gitu. Nunggu mungkin listing di exchange baru itu mungkin bisa dianggap ini project nyata, bukan penipuan. Oke, tetap hati-hati. Kalau mau coba silakan aja nambang. Tapi untuk ID saya saranin sabar dulu. Walaupun kelihatannya orang-orang pada antusias banget karena dianggapnya proses verifikasinya itu terbatas dan lain-lain, tapi saya sarankan sih jangan dulu kasih data-data penting gitu ya. Oke, semoga aja bermanfaat ya. Bye.